warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ini kan pertama kalinya kita bertemu ya. Sebelumnya Bapak minta maaf bahwasanya di sini Bapak langsung berbicara kepada kalian tanpa memperkenalkan diri. Nah, maka dari itu perkenalkan, nama Bapak adalah Rafli Ramza Bukhairo. Nah, Bapak di sini akan mengisi pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, sebelumnya coba kalian berdiri terlebih dahulu. Berdiri. Nah, di sini Bapak gak akan ice briefing ya, tapi coba kalian rapikan pakaian kalian dulu sebelum memulai pelajaran. Coba rapikan. Sudah dirapikan, sudah semuanya. Nah, sekarang boleh duduk rapih, serapih mungkin, senyaman mungkin, dan sesopan mungkin. Nah, kalau misalnya kalian sudah rapi, sudah dilihat sudah enak gitu ya, apalagi benar-benar bersih dan rapi, berarti kalian sudah siap melakukan pembelajaran. Nah, Bapak tanya sekarang, kalian siap melakukan pembelajaran? Siap. Semangat buat belajar? Semangat. Nah, kalau misalkan Bapak bilang semangat untuk belajar, kalian jawab semangat untuk belajar. Lalu diakhiri dengan tepuk tangan. Tapi dengan syarat, suara kalian harus dikeluarkan semuanya. Gitu, meskipun gedung ini runtuh. Kalau misalkan bisa, keluarkan suaranya ya. Nah, Bapak tanya sekali lagi, siap untuk belajar? Siap. Harus fokus. Hanya kata semangat untuk belajar, semangat untuk belajar. Coba tidak. Kalau siap, siap. Oke, kita ulang, fokus lagi. Siap untuk belajar? Siap. Semangat untuk belajar? Semangat untuk belajar. Nah, hal yang paling penting dalam memulai pembelajaran itu harus berdoa terlebih dahulu. Itu hal yang paling penting. Di sini doanya udah ada ya. Oke, kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba Wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, alhamdulillah udah berdoa ya. Sebelumnya kita absen terlebih dahulu. Sebenarnya Bapak sih pengennya kenal kalian lebih jauh, tapi karena waktu mungkin Bapak absen, tapi kalian menyebutkan hadir lalu sebutkan alamat kalian. Contohnya Rafli Ramza Bukhairo, hadir Pak dari Cijoho, misalkan kayak gitu. Oke, yang pertama Rojail. Hadir Pak dari Maleber. Lalu lanjut Sulaiman. Hadir Pak dari Cirebon. Agus, jauh banget ya Cirebon. Iya Pak. Di Cirebon. Oke, Agus. Hadir Pak dari Babakan Rumah. Oh, deket ya Babakan Rumah. Terus Silmi. Dari Dharma Bapak. Waliul. Dari Jakarta. Ajid, ada Ajid. Ajib gak hadir Bapak. Sakit. Alasannya kenapa? Bonus. Sakit. Lalu ada Deasi. Tadi Ajid dari mana? Dari tadi. Tadi Masih sih sama teman kalian nggak ada yang tahu. Pak. Oke. Tadi siapa Deasi? Deasi kemana Deasi? Gak tahu Pak, soalnya dia asik kemana sih? Oke, semoga ya kalau misalkan Teh Deasi atau Ajid lagi sakit, semoga cepat disembuhkan, cepat mengikuti pelajaran lagi. Kalau misalkan izin cepat-cepat diselesaikan dan bisa mengikuti pembelajaran lagi. Nah, di sini Bapak itu karena materi pertama itu tentang sikap percaya diri Nabi Muhammad. Nah, kalian tahu nggak sih salah satu hal yang membuat kalian percaya diri? Ada yang tahu? Karena bersyukur. Enggak.
Nih, yang tadi kalian lakukan, membersihkan pakaian, merapikan pakaian sebelum pembelajaran, duduk siap, itu adalah salah satu hal yang membuat kalian bisa percaya diri. Nah, makanya kalau misalkan dalam pembelajaran manapun dengan siapapun, kalian harus berpakaian bersih. Nah, itu terpenting sebelum pembelajaran, dan hal paling penting adalah Berani. berdoa. Nah, di sini ada 4 gambar. Yang pertama itu Oke, di sini ada 4 gambar. Yang pertama adalah ini, seorang anak. Kita panggil siapa? Ahmad. Agus. Yang udah Agus aja katanya ya. Berarti yang pertama ada Agus sedang apa tadi? Duduk. Kelihatan ya? Kita lewat aja. Berarti Agus sedang bersiap-siap pergi ke sekolah. Itu adalah salah satu hikmah dari percaya diri, yaitu mandiri. Itu kalau misalkan kalau misalkan kalian benar-benar masih disuapin sama orang tua, itu hal yang nggak wajar ya. Apalagi kalian sudah kelas 3. Misalnya kalian udah kelas 3 itu harus benar-benar mandiri. Mandi sendiri, makan sendiri, Gak nyuci sendiri. Masak sendiri. Nah, dan gambar yang kedua yaitu ada gambar pergi sekolah sendiri, tapi dengan jarak yang dekat ya. Kalau misalkan dari Cirebon gimana? Sendiri. Kemarin udah pindahan jadi dekat. Oh ya. Ya, yang terpenting kalian harus benar-benar sikap mandiri. Tapi kalau misalkan kalian was-was dengan bahaya, apalagi dalam perjalanan jarak jauh dari sekolah ke dari rumah ke sekolah. Harus fokus. Dari rumah ke sekolah itu harus ditemani jika jarak jauh. Kalau misalkan jaraknya dekat, kalian wajib mandiri. Nah, dan gambar di sini ada juga gambar apa? Belajar. Berbicara di depan kelas dengan percaya diri. Nah, dan yang kedua ada Berpidato di depan siswa dengan percaya diri. nah itu. Kalau misalkan kalian yang namanya malu-malu, takut, itu salah satu hal yang belum percaya diri. Nah, kalau misalkan kalian percaya diri, berarti kalian bisa ke depan. Ada yang mau ke depan? Roja. Biasanya suara. Nah, kalau misalkan sikap percaya diri juga bukan berarti harus maju ke depan terus, tapi yang namanya menjawab pertanyaan dari seorang guru dengan percaya diri tanpa ada tanya kepada rekan-rekan, itu termasuk hal percaya diri. Nah, kalian tahu nggak sih apa sih itu percaya diri? Lalu mengapa sih kita tuh harus percaya diri? Nah, apakah Nabi Muhammad itu mempunyai sifat percaya diri? Nah, di sini Bapak punya video cerita Nabi Muhammad yang benar-benar teguh pada pendiriannya dan percaya diri akan hal yang benar-benar bahwasanya Nabi Muhammad bisa untuk menyebarkan agama Islam. Nah, Nabi ini Muhammad videonya. SAW Kalian simak ya. dalam keadaan yatim. Ketika berumur 6 tahun, ibunya meninggal dunia. Setelah itu, ia diasuh oleh kakeknya sampai berumur 8 tahun. Kakeknya bernama Abdul Muthalib. Dia adalah pembesar suku Quraisy. Dia mempunyai sebuah tikar yang selalu digelar di halaman Ka'bah. Ketika kakeknya duduk di tikar tersebut, tidak ada seorang anak pun yang berani duduk bersamanya. Jika Rasulullah datang saat masih kecil, beliau langsung duduk di tikar tersebut. Melihat itu, paman-paman beliau berusaha mengangkatnya dari tikar tersebut. Namun kakeknya melarang dengan berkata, "Biarkan anakku duduk di sini. Demi Allah, sungguh dia memiliki kedudukan istimewa." Dengan iman yang kuat, Nabi Muhammad SAW juga selalu percaya diri dalam melakukan dakwahnya. Nabi Muhammad SAW pernah mengalami kesulitan ekonomi karena diboikot oleh masyarakat kafir Quraisy. Mereka bersepakat untuk memboikot pengikut Nabi Muhammad SAW dengan melarang seluruh kaum Quraisy
untuk membantu atau meminta bantuan, melakukan jual beli, dan menikah dengan pengikut Nabi Muhammad SAW. Akibat dari pemboikotan itu, pengikut Nabi Muhammad SAW tidak bisa mencukupi kebutuhannya sehari-hari karena kaum kafir Quraisy tidak mau menjual barang dagangannya kepada pengikut Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW tetap percaya diri dalam menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia walaupun mengalami kesulitan ekonomi. Dengan iman yang kuat, Nabi Muhammad SAW selalu yakin pada kemampuan dirinya dalam melakukan tugas-tugasnya sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini kalian sudah mendengarkan ya, bahwasanya Nabi Muhammad itu benar-benar teguh pada pendiriannya, benar-benar percaya diri. Bahkan sampai kaum Quraisy itu memboikot Nabi Muhammad, bahwasanya di sana ekonomi Nabi Muhammad turun, sampai-sampai kaum Quraisy itu jangan kamu menikah dengan kaum Nabi Muhammad. Itu kan hal yang paling susah untuk dilaksanakan, bahwasanya menyebarkan agama Islam itu bukanlah hal yang sangat mudah, itu hal yang sangat susah. Banyak rintangan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad. Tapi dengan iman yang kuat, Nabi Muhammad itu percaya diri dalam melakukan dakwahnya. Nah, di sini kalian juga harus benar-benar percaya diri akan keyakinan kalian. Bahwasanya kalian bisa, meskipun kalian takut atau malu, lakukan sajalah terlebih dahulu. Nah, kalau misalkan kalian sudah percaya diri, lebih matang, kalian akan benar-benar sukses dan apa yang kalian tuju akan tercapai. Nah, di sini pengertian percaya diri. Percaya diri adalah sikap percaya pada kemampuan diri sendiri. Tahu maksudnya? Percaya diri adalah sikap percaya pada kemampuan diri sendiri. Ada contohnya enggak? Ada, banyak. Salah satunya mungkin ujian. Ada kan, kalau misalkan ujian tuh lagi ujian, kita sudah mengerjakan ujian, tapi kita tuh ini teh bener nggak ya jawabannya? Nah, itu jangan kayak gitu. Yang namanya teguh pada pendirian atau percaya diri harus yakin dengan jawaban sendiri. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalkan mau maju ke depan ataupun apapun, kalian harus percaya diri. Nah, di sini lawan dari percaya diri adalah bimbang, ragu-ragu atau takut. Nah, kalau misalkan disuruh ke depan, ada yang takut? Ada Pak. Pasti ada yang ragu-ragu soal jawaban kalau misalkan dikasih pertanyaan. Ada aja. Nah, di sini kalian harus benar-benar percaya diri akan diri kalian ataupun cita-cita kalian. Nah, dalam pembelajaran kali ini kalian masih semangat untuk belajar. Semangat belajar. Kacau. Coba kita fokuskan lagi. Bapak bertanya, kalau kalian kan harus percaya diri dengan keyakinan kalian. Belajar itu penting. Nah, jadi kalian semangat belajar. Semangat untuk belajar. Masih berdalam tapi nggak apa-apa ya. Tepuk tangan buat kalian. Nah, di sini hal yang paling penting bahwasanya kalian benar-benar harus percaya diri akan diri kalian. Di sini juga ada hadis tentang percaya diri. Coba ada yang mau dibaca, ada yang mau membacakan? Sulaiman. Sini, ya hadisnya pendek kok, pendek. Yang di depan aja, Hasna atau Eva. Anak aja. Saya dong. Baca. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Nah, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkanlah perkara yang meragukanmu dan kerjakanlah perkara yang tidak meragukanmu. Nah, disinilah hal yang percaya diri kalian itu harus benar-benar dituju. Jadi kalau misalkan kalian nggak percaya diri tapi ingat ya bahwasanya percaya diri itu nggak termasuk sama kesombongan. Hal yang kalau misalkan percaya diri tapi sombong itu hal yang tidak boleh dilakukan. Jadi kalau yang namanya percaya diri harus benar-benar positif, tidak ada hal negatif. Nah di sini juga ada hadis kalau misalkan hal yang membuat ini, jadi percaya diri tapi dalam hal buruk. Bacakan. Pak. Al-haya minal iman. Malu adalah sebagian dari iman. Nah,
sebagian dari iman. Nah, maksud di sini bukan berarti misalkan Bapak suruh Toti ke depan, tapi Pak, malu kan sebagian dari iman. Toti malu, jadi Toti anak beriman. Jangan kayak gitu, bukan kayak gitu ya. Jadi contohnya, malu adalah sebagian dari iman. Bahwasanya kalau misalkan kalian malu itu terhadap hal yang jelek yang kalian lakukan. Banyak hal jelek yang kalian lakukan secara sadar ataupun tidak sadar. Salah satunya apa? Nyontek. Ada lagi? Ambil pulpen. Ambil pulpen. Kalau itu mah. Apa lagi? Nah, berantem itu adalah hal jelek. Nah, di sini bahwasanya kalian harus malu akan hal jelek kalian dan kalian harus benar-benar percaya diri akan keyakinan kalian bahwasanya itu hal positif. Nah, ciri-ciri orang percaya diri selalu menghargai kemampuan diri sendiri. Nah, salah satunya tadi apa? Coba apa? Salah satunya menghargai kemampuan diri sendiri. Nah, tadi soal yang kalian kerjakan. Maksudnya kalau misalkan kalian sudah mengerjakan, kalian harus yakin apa yang kalian kerjakan. Apalagi yang namanya nyontek itu nggak boleh ya tanya ke orang lain. Kalau misalkan kalian benar-benar berpegang teguh pada pendirian kalian, kalau misalkan kalian sudah yakin dengan jawaban kalian, jangan sekali-kali kalian nyontek terhadap teman kalian. Lalu yang kedua ada selalu memegang teguh pada pendirian. Nah, di sini ada yang punya cita-cita. Pasti dong semuanya punya cita-cita. Spiderman. Nah, lalu dilanjut dengan hikmah percaya diri. Salah satunya berjiwa mandiri. Nah, ini jadi kalau misalkan kalian sudah percaya diri, di sini ada hikmahnya yaitu salah satunya mandiri. Masih ada yang dibandingin orang tua yang kelas 3? Tidak, sendiri Pak Guru. Udah bagus berarti ya. Jangan sampai ada kalian harus segala sama ibu, segala sama mama, segala sama bapak. Jadi kalau misalkan kalian sudah sampai rumah, kalian bilang bahwasanya kalian yakin kalian bisa percaya diri. Bahwasanya ibu, saya mau belajar mandiri, apalagi udah kelas 3. Udah gede ya. Lalu yang kedua ada berpikir positif. Nah, misalkan salah satunya contohnya ada penghapus hilang di samping teman kalian. Kalian langsung nuduh tuh, penghapus kemana kan? Jangan kayak gitu, jangan sampai kayak gitu. Kalian harus tahu dulu penghapusnya kemana. Kalau misalkan kalian sudah tahu, kalian baru tegur gitu. Lalu ada tidak mudah putus asa. Nah, yang terakhir, hikmah yang terakhir itu tidak mudah putus asa. Nah, kalau misalkan kalian orangnya putus asa, misalkan nih, coba perhatikan Bapak bentar. Jangan ngobrol ya. Tadi apa yang terakhir? Putus asa. Tidak boleh putus asa. Nah, kalau misalkan kalian melakukan hal, misalkan kalian ingin mengejar cita-cita nih. Tadi bahwasanya yang diceritakan Nabi Muhammad banyak sekali rintangan untuk berdakwah atau menyampaikan ajaran Islam. Nah, tapi Nabi Muhammad itu tidak putus asa, bahwasanya dia bisa, dia yakin. Begitupun dengan kalian, kalian harus yakin, kalian harus benar-benar berpegang teguh bahwasanya kalian Bisa. Nah, di sini kalian semangat untuk belajar. Semangat untuk belajar. Nah, kalian harus benar-benar ya tepuk tangan dulu buat kalian. Nah, kalian benar-benar harus percaya diri akan diri kalian. Lalu di sini tuh Bapak tuh pengen permainan, tapi permainan nggak ada bahan. Nah, Bapak pengen coba kalian keluarkan barang-barang yang ada pada kalian. Iya nggak apa-apa, apa aja keluarkan. Nanti permainannya Bapak akan menyebutkan hal, misalkan gini, ambil atau perlihatkan suatu barang yang membuat kalian marah. Kalian angkat barang kalian lalu jelaskan dengan percaya diri kalian. Mengerti? Nah, ayo sekarang keluarkan barang kalian. Yang ada aja udah, jangan yang ada nggak boleh. Yang membuat marah. Ya gitu aja. Nah, kalau misalkan udah ya udah semuanya. Yang disukai ya tuh. Yang bikin darah sukai. Oke. Udah ya, udah semuanya. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan salah, kalian harus ke depan ya. Jangan pernah ragu-ragu atau malu-malu ke
ke depan maupun jawab pertanyaan dari Bapak. Nah, ambil barang yang membuat kalian lupa waktu. Kasih kita mau HP. Konsen dong. Ya. Uang sih lupa waktu. Kak Agus sama Kak Rojael nggak angkat tangannya, berarti dia Iya, yang tangan. ke depan. Harus berani, harus percaya diri, jangan ragu-ragu. Nah, di sini aja udah. Oh, sini. Di depan, di depan sini katanya. Nah, sebagai hukumannya, bukan hukuman ya. Ini sebagai bahan evaluasi. Sebenarnya apa saja sih yang kalian dapat dari apa yang Bapak sampaikan? Apa saja yang kalian dapat dari Bapak yang Bapak sampaikan tadi? Nah, Kang Agus dulu. Belajar tentang percaya diri, Pak. Lalu kita itu harus percaya diri. Tidak sombong. Terus. Tidak berputus asa. Terus. Boleh menyontek. Tidak menyesatkan. Tidak menyesatkan. Udah, Pak. Udah, halo, aku Agus Rojail. Sama Pak Agus. Ngomong lagi dulu, harus ada pendirian sendiri. Tidak berpendirian. Tidak percaya diri. Saya di depan. Ayo, apa lagi? Percaya diri. Bentuk lain. Mandi sorangan. Ya, apa lagi? Baju rapi. Iya. Percaya diri, tidak putus asa. Cukur. Tiga gak ada kumis kayaknya deh. Ada, Pak. Apa lagi? Cukur rambut. Udah, Pak. Udah. Coba ceritakan pengalaman kalian, hal yang membuat kalian percaya diri. Dari Agus. Tentu saja pakaian rapi, Pak. Apa lagi? Giliran Rojail. Rajail. Apa ganteng? Yang membuat saya percaya diri untuk sekolah adalah dikasih uang jajan sama orang tua. Yo, bisa duduk kembali. Ya, tepuk tangan buat Agus sama Rajail. Nah, jadi bahwasanya kesimpulan dari Jadi bahwasanya kita simpulkan bahwasanya percaya diri itu adalah bentar, jangan bicara dulu, perhatikan sini. Nah, jadi di sini kita simpulkan bahwasanya percaya diri itu penting bagi kehidupan sehari-hari. Belajar juga penting untuk kehidupan sehari-hari. Masih semangat untuk belajar? Nah, pesan dari Bapak untuk selanjutnya, sebelum melakukan pembelajaran, kalian harus rapi dalam hal berpakaian. Harus dulu. Boleh sih berdoa dulu. Dan yang terakhir yang paling penting adalah berdoa. Nah, di sini kalian lihat ya, ada Nah, di sini kalian lihat ada PR. PR di sini bisa kalian dikerjakan di rumah. Tapi kalau misalkan kalian percaya diri akan jawaban kalian, kerjakan sendiri kalau misalkan kalian. Tapi jangan kalian ya langsung datang ke rumah langsung, ibu ada PR bantuin, jangan kayak gitu. Kalian jawab terlebih dahulu oleh diri sendiri bahwasanya kalian yakin kalian bisa mengerjakan tugas hal Tersebut. Nah, gitu. Yang pertama, bagaimana sikap Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah? Lalu yang kedua, apa yang dimaksud percaya diri? Kalian bisa tulis ya. Lalu yang ketiga, sebutkan 3 keuntungan orang percaya diri. Dan yang keempat, apa bedanya percaya diri sama bentar. Apa bedanya percaya diri dengan rendah diri? Ingat bahwasanya PR dikerjakan oleh sendiri. Tapi kalau misalkan kalian masih kurang pemahaman kalian bisa bantu oleh orang tua. Tapi kalau misalkan kalian bisa sendiri, usahakan kerjakan sendiri. Ya.
Nah, selamat mengerjakan dan jaga kesehatan kalian. Nah, di sini ada doa akhir pelajaran. Bisa lihat? Bisa ya, maaf ya, cuman ini aja visual doang. Nah, jadi sok kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.